Barat. Oh, di Halmahera Barat. Kira-kira Loloda tuh ada sebagian masuk Halbar ke terhadap tuh. Dari kita yang bikin. Terapa nanti tong sambil berkuliah, sukses selalu. Semoga Jarkot. Kita kira ini mulai. Kita kira ini mulai. Belum ada orang, jadi sambil menunggu. Tapi yang jelas gini abang. Ini dia pergi masih jauh, dia belum bisa dia ingat terus bangun komunikasi tuh supaya bisa sama-sama. Ya betul. Karena kadang orang juga gimana untuk hal-hal yang spesifik, orang juga suka bingung apa yang harus bikin ya. Ya betul. Tadi betul. Ini ada kreator, ada Nenek Tia dan Tete Andi nih. Jadi maksudnya. Jadi maksud Adi gini bang, tadi juga sempat diskusi dengan Andi terkait dengan apa yang dilakukan Jarkot. Tadi juga orang nonton karya musik dari kawan-kawan Jam Band misalnya, Adi kasih presentasi. Lalu ada beberapa karya-karya kawan-kawan yang lain. Nah, sampai saat ini di sisi seni pertunjukan itu harus dikembangkan sampai pada analisa komposisi karya, bentuk-bentuk sajian, bentuk-bentuk pertunjukan. Sampai sejauh ini ada perkembangan gitu. Nah, analitiknya sampai ke sana, bagaimana dari proses penciptaan karya dan seterusnya. Nah, ini yang harus terus giring sehingga nanti ada mana pemilahan seperti yang dilakukan Tamang Jarkot di Ternate itu kan sudah ada pemilahan, ada karya tradisi, ada karya yang mana pengembangan dan seterusnya. Nah, ini akan tolong bantu untuk mengisi bahwa di mana ada proses-proses pengembangan yang ternyata ada dilakukan kawan-kawan gitu. Misalnya ada yang dilakukan oleh saudari Tiara ini di karya ini nih. Kemarin judulnya Titik Dalam Diam nih. Nah, ini juga barang ini nih tuh dia kasih kerja kita satu malam ini barang ini. Marah apa dia tuh? FPG. Ini menurut tadi apa yang dilakukan kawan-kawan ini ternyata ikut menyumbang proses pengembangan gitu. Jadi ini menarik sekali. Jadi gimana Andi tadi? Malam-malam dia kesibuk nih. Dia kasih kerja kita. 2 instrumen, kong dia bilang gabung. Baru keadaan laptop terada. Mau download kita bikin semua pakai HP. Satu malam itu jadi itu. Oke. Tapi memang apa yang dia bilang, apa yang dia kasih itu juga uji betul fisik kepala terus berkarya selama betul. Ini menarik gitu dan karyanya menurut tadi karyanya luar biasa sekali inovatif dari sisi kemasan, bentuk pertunjukan, ide menarik sekali gitu. Jadi, nah begitu juga dengan karya tugas akhir si Grace ini dan lain sebagainya. Nah ini dan itu ada beberapa sampel yang dilakukan kawan-kawan gitu bang. Jadi setidaknya nanti kelas-kelas berikutnya yang nanti orang isi itu jadi langsung memberikan tawaran program gitu ke abang gitu bahwa materi-materi berikutnya bisa orang isi dengan materi-materi bagaimana tentang seni pertunjukan ke depan gitu abang. Kelas-kelasnya dari halo. Ya. Keras tekan-tekan ada suara. Kelas itu mungkin suara kayaknya ada sambil minum ini es jeruk gitu tipe suara tadi. Jangan dipepur babunya deh. Es jeruk tuh. Tadi kebetulan apa dong? Ya itu tambahan untuk bisa terkoneksi. Jadi saya konsep pendidikan
pendidikan alternatif lah gitu. Ya, Jadinya. bangun ruang gitu. Diharapkan juga sekarang. Bagaimana menurut Ti? Nah, bagaimana Ti? Yang diharapkan teman-teman Mitra. Yang diharapkan teman-teman juga yang lain begitu. Dalam pembelajaran yang dorang mau. Yang tersusah, orang gapai begitu. Betul, betul. Karena pengalaman dari yang tadi dengar bicara waktu ternyata teman-teman dari yang titik 6 itu diuji dorang dengan gerakan-gerakan tari yang baru, dorang bisa ternyata begitu. Nah itu berarti ada kemauan-kemauan belajar yang memang ya harus disupport gitu. Betul. Nah salah satunya ide ini yang memang untuk bikin pendidikan alternatif, dia dalam bentuk apapun itu, mau dia offline atau online, yang penting harus ada dulu. Ya, betul. Nah ada, kalau sudah ada baru tong konsistenkan dia itu tuh siapa di dalam, kan banyak SDM nih sekarang tong sudah atas. SDM sudah terkoneksi nih. Jadi Ti dan kawan-kawan ada pikir sudah sangat siap untuk bergerak gitu Abang. Jadi tolong terkoneksi aja. Ya itu bagian-bagian yang harus kalian siapkan. Silakan Andi, tolong mulai dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan kali ini tuh buku dapat di pas belum puasa ya. Walaupun cuma 4 orang, tetap diskusi si kepala tetap berjalan. Dan saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tuh diskusi awal tentang di bulan puasa ya, diskusi awal di bulan puasa tuh buka dengan tema tari ya sebenarnya, cuman karena orang yang harus mempresentasikan karyanya berhalangan karena ada yang keluarganya meninggal, maka saya ajak teman-teman untuk sama-sama berlangsung kawa kepada teman-teman kita. Semoga keluarganya Grace yang meninggal itu bisa ya amal ibadahnya di situ itu bisa terima. Saya ini kurang tahu bagaimana profilnya si Grace ini, cuman karena tadi beberapa kali saya sudah diskusi dengan Bung Adi Fadi Hasan, akhirnya kita lebih luas lagi membahasnya. Kalau dia bahas tentang karyanya dia, spesifiknya ke karyanya dia aja yang judulnya Sarah. Cuman karena sekarang dia tidak berkesempatan hadir, punya kesempatan untuk hadir, maka kita bahas tari secara luas saja. Bagaimana pengambilan ini sudah dibuat slide-nya ya. Nah ini sudah dibuat slide-nya. Nanti mungkin dia juga bisa bantu untuk bagaimana cara pembentukan atau penciptaan karya tari ini. Nah ini penting sekali untuk membangun pendidikan alternatif juga ya. Saya juga harus belajar dari sini juga gitu. Dan mungkin saya langsung buka aja mungkin ke teman-teman atau kawan-kawan yang hari ini yang hadir, bisa untuk mulai dari kita diskusinya dari mana nih. Mungkin teman-teman ada yang bisa, mungkin Tia mungkin bagaimana itu, apa itu kita awal dari penciptaan karya tari itu bagaimana itu. Halo Andi. Nah ini beberapa kali kan kita melihat bahwa kebetulan juga teman-teman di Sula juga punya data sedikit tentang masalah atau tidak punya pendataan masalah tari yang ada di Kepulauan Sula. Tadi ini berisik sekali. Mungkin ini Andi, orang ini Grace lagi sedang mengirim datanya, data PDF tugas akhirnya sudah ada. Jadi saya mau tanya dulu ke saudara. Tinggal video Andi. Jadi gini. Ada video? Ya, tinggal video lagi sedang dikirim. Yang pertama itu bagaimana bentuk-bentuk kajian dalam tata penciptaan karya tari. Kita pada kajiannya adalah bagaimana tata tari
bentuk tata pentas, dan juga tata artistik, dan juga bentuk ide dasar yang Halo. akumulasi. Halo. Jadi mungkin itu teman-teman di sini, karena Ti juga yang terlibat, lihat juga karyanya di sana, saya akan baca sedikit. Nanti bisa share di sini. Mungkin saya akan baca langsung, tidak apa-apa dia. Mau pilih Grace ya? Boleh. Ya. Dipersilakan. Ya baik, terima kasih kawan-kawan. Tapi masalahnya suara kurang putus-putus. Saya suara? Potong. Halo? Iya. Iya, yoi. Sekarang ada, Andra? Ada. Oke, terima kasih. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya direkomendasikan oleh Saudara Grace untuk memberikan diskusi sore ini terkait dengan proses penciptaan karya tari yang berjudul Sara gitu. Karena beliau berhalangan, kita doakan saja beliau sehat. Ada saudaranya yang meninggal. Kita harapkan di diskusi berikutnya beliau bisa hadir. Nah, menurut saya ini kenapa beliau diundang sebagai pemateri di sore hari ini atau siang hari ini, itu menurut saya penting karena proses penciptaan karya ini dilakukan secara akademisi gitu. Yang dimana menurut saya Grace juga terlibat dalam proses pengembangan seniman di Maluku Utara. Beliau salah satu seniman akademisi, kita sebut begitu, Andi. Jadi karena karya tulisnya ada. Nah, setidaknya ini bisa mendorong para seniman dan senimawati Maluku Utara untuk terus digiring pada proses pengembangan di akademisi. Ya, berikutnya deskripsi karya seni oleh Gracia Yobel Yonga, NIM 14-13-41-8. Beliau kuliah di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta 2020. Beliau juga saya kenal sebagai penari juga di beberapa karya-karya ternama Mas Eko ya. Juga ada presentasi berikutnya adalah soal deskripsi karya ini adalah sebagai persyaratan mencapai derajat kesarjanaan S1, program studi seni tari gitu. Nah, berikutnya tugas akhir ini tentu memiliki deskripsi dan ide dasar yang kita bacakan bersama. Nah, di sini motto dan persembahan dari Saudara Grace ini adalah mengalah bukan berarti kalah, tetapi kamu hanya perlu mencapai kemenangan tidak dengan cara kekerasan, tetapi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara membuktikan apa yang orang lain ragukan, bisa kamu lakukan dengan caramu sendiri. Berdoalah dan lakukan apa yang kamu lakukan. Sisanya biarkan Tuhan atau Allah bekerja. Nah, ini menurut saya deskripsi kronologis awal dari karya Sara ini ya. Karya ini dipersembahkan kepada almarhum keluarga dari Saudara Grace ini, dan seterusnya. Saya mungkin langsung aja ke materinya ya. Nah, abstrak. Dalam abstrak ini, karya tari Sara ini Grace Yobel Yonga tahun 2014, koreografi S1 Seni Tari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Deskripsi karya ini bertujuan untuk mendeskripsikan karya koreografi Sara yang dimulai dari latar belakang sampai pada deskripsi karya. Hal tersebut berbentuk ide pengalaman empiris
pengkarya sebagai penari yang hidup dan tumbuh dalam lingkungan tari tradisi rakyat di desa Orat-Orat. Nah, beliau ini asli orang Orat-Orat, Kecamatan Sawu, yang sebetulnya tradisi keseniannya masih sangat kuat sekali di sana. Berikutnya, dalam proses kreativitas penciptaan karya tari ini yang berjudul Sara diperlukan metode kekaryaan, yaitu melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan diskografi. Adapun dalam proses penciptaan terkait dengan karya, bentuk sajian melalui beberapa tahapan. Nah, ini menarik nih, Andi. Ini tahapan yang dilakukan oleh kawan Grace adalah tahapan diantaranya adalah bentuk-bentuknya terdiri dari satu, tahapan persiapan. Nah, ini dalam konteks penciptaan karya tari, dalam karya tari Sara ini, Grace itu mengutamakan ada dua tahapan yang dia lakukan, yaitu tahapan pertama, tahapan persiapan yang meliputi pemilihan penari dalam konteks eksplorasi dan improvisasi. Nah, di situ bisa kita tangkap bahwa dia melakukan pengumpulan para penari, di situ dilakukan eksplorasi bentuk gerakan dan sebagainya, dan improvisasi. Nah, tahapan kedua adalah tahapan pembentukan. Adapun hasil dari karya Sara ini sebagai bentuk ungkapan konflik atau permasalahan dalam lingkungan masyarakat, keluarga, dan sebagai penari. Nah, di tahapan kedua ini adalah pembentukan. Yang tadi eksplorasi, sekarang masuk ke tahapan pembentukan komposisi dari bentuk karya tersebut. Jadi yang dimaksudkan dengan Sara ini adalah bentuk persoalan-persoalan kehidupan masyarakat, baik dari persoalan tantangan, rintangan, dan segala macam, pengendalian diri. Ini mungkin lebih ke persoalan psikologi, ya, soal emosi, emosional, pengolahan emosional. Kata kuncinya adalah di karya ini berada di interaksi sosial dan pengendalian diri. Itu ada 2 poin itu menarik deh. Mungkin saudara bisa mencatat, nanti jadi bahan diskusi. Kata pengantarnya kita next saja. Mungkin nanti di daftar isi. Nah, di sini menariknya, tinjauan-tinjauannya yang dilakukan adalah bab 1, latar belakang, gagasan, tujuan, manfaat, tinjauan sumber, kerangka konseptual, metode kekaryaan, terdiri dari A, observasi, wawancara, diskografi, dan sistematika penulisan. Nah, perlu kita ingat bahwa dalam karya seni juga itu memiliki karya sistematika penulisan gitu. Jadi seni dan kesenimanan itu betapa penting juga, bagaimana kerangka penulisan dan seterusnya dan seterusnya. Di tahapan kedua ini, di bab 2 itu ada proses penciptaan. A, tahap persiapan penari. Yang satu adalah penari, kedua eksplorasi, ketiga penyusunan bentuk, 4 pemantapan. B, ini perlu dicatat juga Bung Andi sebagai catatan diskusi. Pemantapan. B adalah tahapan penggarapan, C adalah tahapan evaluasi. Jadi ternyata di sini kita temukan juga bahwa ada tahapan-tahapan yang dibentuk gitu, sehingga capaiannya itu menjadi target yang jelas gitu. Jika kita berbicara seorang insinyur membangun jembatan, bagaimana mengukur jembatan seperti apa, yang dibutuhkan bahan dan segala macam, itu bentuknya bagaimana gitu. Begitu juga dalam konsep penciptaan karya tari. Deskripsi sajian terdiri dari A, sinopsis, struktur sajian. Nah, ini terdiri dari A, pola gerak, B, pola lantai, C, rias busana, D, musik tari, tata cahaya, lighting, ya, dan pendukung karya. Nah, semua ini dibahas di sini gitu.
Oke, kita langsung saja diisi. Nah, di bab pendahuluan ini ada latar belakang suku Sahu memiliki beberapa tarian seperti tarian Cakalele, Legu Salai, Walen, dan Sara Dabi-Dabi gitu. Cakalele tidak hanya dimiliki oleh suku Sahu, tetapi juga pada beberapa suku seperti suku Wayoli, suku Tobaru, suku Loloda, Jailolo juga memiliki tarian Cakalele. Jailolo juga memiliki tarian soe-soe seperti Ternate, Tidore, Molotai, dan Kaiwa yang pada umumnya masyarakat mengenal tarian Cakalele dan soe-soe sebagai tarian perang. Karya ini terinspirasi dari tarian perang yang berada di desa Orat-Orat, yaitu tari Cakalele dan Walen. Nah, ini menarik ya. Tarian ini akan ditarikan menurut aturan adat di saat akan menuju ke zona perang. Karena tarian ini ditujukan untuk membangun niat membunuh dari para prajurit. Namun acara adat seperti biasa yang dilakukan seperti ucapan syukur hasil panen yang bisa menarikan tarian ini adalah orang yang mengontrol emosi karena akan berpengaruh terhadap penari. Gitu. Karya ini juga terinspirasi dari 4 jenis tarian yang ada di desa Orat-Orat yang berada di Kecamatan Sahu, Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, yaitu tari Legu Salai, Walen, dan Cakalele. Gitu ya. Beberapa bentuk yang akan diambil sebagai gerak dan juga digunakan untuk pengembangan gerak adalah 1, Legu Salai. Legu Salai adalah tarian yang ditarikan oleh pria dan wanita. Penari pria disebut sebagai legu dan penari wanita disebut sebagai selai. Jadi legu selai itu lebih pada perumpamaan antara perempuan dan laki-laki. Legu selai adalah tarian mengucapkan syukur terhadap hasil alam yang diterima oleh masyarakat dan bentuk ucapan syukur yang dilakukan adalah dengan makan-makan bersama di rumah, ada doa bersama, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tari Walen. Tari Walen adalah tarian yang ditarikan sebelum berlangsungnya upacara adat di mana tarian ini akan ditarikan selama 9 malam secara berturut-turut sebelum upacara makan adat dilakukan. Penari yang menarikan tarian ini akan dibacakan mantra sebelum naik ke atas rumah teru atau rumah pangungga atau yang dalam bahasa Sahu disebut gazebo yang berfungsi sebagai panggung. Setelah penari dibacakan mantra dan telah trans atau terjadi semacam moksa dalam tarian itu, atau kesurupan, maka dengan sendirinya penari akan bergerak sesuai irama musik yang dimainkan. Yang ketiga, tari Cakalele. Tari Cakalele adalah tarian tradisional daerah Maluku Utara, salah satunya di Kabupaten Halmahera Barat. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di beberapa acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di acara budaya dan promosi pariwisata, baik tingkat daerah, nasional, dan maupun internasional. Tarian Cakalele biasanya ditarikan secara berkelompok dan dibawakan oleh penari pria. Dalam pertunjukan penari pria, menari menggunakan parang dan salawaku. Ada pula menggunakan tombak sebagai atribut menari. Intensitas penari yang selalu dijaga dalam menari dengan cara memainkan cepat, lambat, dan seterusnya dengan gerakan yang tentunya masing-masing memiliki format, posisi gerakan yang berbeda-beda gitu. Kalau yang sepengetahuan saya itu, kalau wilayah Halut mereka lebih bermain gerakannya lebih wilayah atas, Halmahera Timur wilayahnya bawah, ya gitu ya, dengan jurus-jurusnya yang berbeda-beda.
Yang empat, tarian soya-soya. Tarian soya-soya adalah tarian perang yang berasal dari desa Kaiwa, Maluku Utara. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dengan berpakaian prajurit, bla 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 dan seterusnya ya. Ini munculnya pada peristiwa penjajahan yang dialami masyarakat Ternate, menimbulkan perlawanan. Akhirnya tarian ini adalah sebuah deskripsi singkat yang dituliskan oleh para seniman mengangkat histori pada masa Khairun dan Babulah ya, di Benteng Castella. Oke, saya next saja masuk pada konteks Sara gitu. Karya Sara ini. Sara adalah bahasa Sahu. Wow, oh ternyata ini bahasa Sahu, Andi. Jadi bukan bahasa Sara bahasa Indonesia ternyata. Iya. Sara, Saya hampir kepikiran tuh. ya, Sara adalah bahasa Sahu dari kata perang. Sara yang dimaksud bukan hanya perang dengan menggunakan senjata, tetapi bisa aja perang melawan diri sendiri atau lingkungan. Wow, ini seru sekali nih ya. Jadi ternyata perang bukan hanya melawan orang lain, tapi perang melawan diri sendiri. Ini menarik sekali nih. Pengkarya merasa dalam perjalanan hidup hampir setiap hari manusia berperang melawan diri sendiri. Seperti melawan egoisan, kemarahan, kekecewaan, sakit hati, dan juga berperang melawan waktu. Melawan kehadiran sosial yang berada di sekitar dan sekeliling manusia itu sendiri. Perang bukan berarti perang dan melawan, bukan melawan, tetapi perang dan melawan dengan perubahan di mana di saat kita melawan keegoisan, bukan dengan keegoisan, melawan amarah bukan dengan amarah, tetapi kita melawan semua itu dengan memberi perubahan agar semua itu bisa berakhir tanpa ada korban. Dan dengan perubahan, semua akan berakhir dengan baik. Walaupun dengan menghadapi masalah, pengkarya selalu berpegang pada nasihat yang diberikan oleh almarhum kakek yang selalu mengatakan bahwa jangan menunjukkan kekuatan bahu. Wow. Makna yang terkandung dalam ungkapan ini berisi nasihat bahwa menyelesaikan suatu permasalahan janganlah menggunakan kekuatan fisik, tetapi sebaiknya melalui suatu sikap atau budi yang baik. Sara adalah melawan diri sendiri, melawan keegoisan, melawan amarah, melawan malu, melawan semua rasa sakit yang diterima. Melawan keegoisan, amarah, pengkarya melakukan perlawanan dengan cara menerta masalah sebagai motivasi. Nah ini secara keseluruhan ya. Lalu di sini ada semacam histori teman-teman, bahwa Grace melakukan sebuah perjalanan pengkaryaan dari masa SMP, SMA, begitu banyak mengalami masalah gitu. Penolakan dari lingkungan keluarga sendiri, penghinaan yang diterima dari masyarakat berupa cemooh dan penghinaan, dan dari keluarga sendiri juga menolak membantu dan memberi kata-kata sampai sekarang masih tertanam di dalam hati dan pikiran. Wow, ini menarik sekali teman-teman. Ternyata Saudara Grace mengalami sebuah perjalanan kehidupan dari masa dia kecil sampai sekarang, sehingga itu jadi dia mengalami tekanan psikologi. Nah ini dia mengalami transisi hidup. Ya, tradisi hidup. Nah ini menarik sekali ya. Jadi bagaimana dari karya seni tari mengungkap sesuatu yang menarik sekali gitu, Andi. Lalu selanjutnya beliau merasa penting untuk ini masih ada sakit hati dan dendam, namun itu ditransformasikan dalam konteks karya gitu. Nah, penolakan yang terjadi
juga tidak hanya terjadi kepada pengkarya dan orang tuanya, tapi juga terjadi penolakan dari masyarakat desa terhadap keluarga. Penolakan ini terjadi di saat ada pekerjaan, hubungan sesama masyarakat, dan seterusnya. Oke, saya next saja di ini histori kronologis karya ya. Nah, B, konteks gagasan nih. Karya tari Sara, karya tari ini diilhami dari bentuk-bentuk kesenian daerah rakyat, yaitu cakalele, soya-soya, tari walen, dan tari legusalai. Gitu. Nah, ini konteksnya ke sana ya. Lalu berikutnya saya langsung next saja sehingga nanti kita ada diskusi saja. Tujuan dan manfaat dari konteks karya ini adalah tujuannya untuk mengembangkan kerangka berpikir, wawasan, dan pengalaman pengkarya menyangkut pada upaya pengendalian diri. Di sisi lain, juga membuat pengkarya semakin terarah, kecerdasan intuisi, gerak, dan merespon ruang, waktu, dan suasana. Bereksperimen dengan menjelajahi sebagai kemungkinan ekspresi tari untuk menemukan ekspresi baru dengan menciptakan fleksibilitas tubuh ke dalam sebuah karya seni. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang dilakukan oleh saudara Grace adalah di sini kalau saya lihat adalah melihat karya Slamet MD. Buku ini memberikan inspirasi tentang cara untuk melihat sebuah tari. Tulisan ini membantu pengkarya untuk melakukan observasi. Buku lainnya adalah Ikat Kait Impulsif Sarira, gagasan yang mewujud era tahun 1990-2010. Karya Eko Suprianto. Buku ini juga menjelaskan tentang keberagaman dan perkembangan tari tradisi di Indonesia. Selanjutnya ada upacara tradisional yang berkaitan dengan peristiwa alam dan kepercayaan daerah Maluku. Karya Dr. Andus T.J.A. Uneputi, Usman Tabib, Nanlohi, dan Berhitu. Nah, ini menjelaskan tentang upacara waleng yang diisi dengan tari walen. Upacara ini berkaitan dengan mata pencarian dan kehidupan pertanian. Gitu. Di sini ada buku lainnya adalah soal psikologi perkembangan. Nah, psikologi perkembangan yang berkaitan dengan karya tari ini menarik sekali. Yaitu suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan karya Hurtlok tahun 1990. Buku ini mengulas tentang pengendalian diri atau kendali diri. Buku ini ditinjau untuk memberikan pemahaman dasar tentang pengendalian diri, emosional, dan lain sebagainya. Jadi Grace menggunakan studi psikologi perkembangan. Kerangka konseptual nih. Berdasarkan pada kerangka tari walen antara penari dan ruh yang ingin masuk dan mengendalikan penari gitu, dan seterusnya. Di sini saya next saja langsung di kayaknya seru di proses penciptaan karya tari ya. Nah, ini metode kekaryaan. Nah, ini penting sekali. Metode kekaryaan yang merupakan langkah-langkah yang dilakukan sebuah karya untuk memperoleh data dan informasi yang akurat sesuai dengan tema karya. Seperti melakukan partisipan, pengalaman empiris, kajian pustaka, yang kemudian mengolah data dan menganalisa secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penciptaan karya tari Sara ini diawali dengan melakukan observasi, wawancara, studi pustaka, dan diskografi. Observasi, lalu wawancara, dan seterusnya dilakukan dengan cara-cara yang terstruktur tentunya. Saya next saja. Berikutnya, nanti saya akan tanyakan kepada beliau apakah tulisan ini mau dibagikan atau kepada kawan-kawan. Berikutnya, nah di sini menariknya adalah soal sistematika penulisan.
sistematika penulisan deskripsi karya seni ini melakukan beberapa tahapan ya. Bab 1 pendahuluan soal mengenai latar belakang, bab 2 itu mengenai proses penciptaan, bab 3 mengenai deskripsi karya, bab 4 mengenai penutup dan bagian berisi kesimpulan dan saran dan sebagainya. Nah, di sini kita beranjak kepada proses penciptaan. Proses penciptaan karya seni ini, karya Sarah, berasal dari penerapan sebuah ide yang memiliki konsep karya atas nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian ini diterapkan ke dalam bentuk karya seni. Sehingga judul, tema, struktur, dan faktor pendukung lainnya dapat memberikan kejelasan kepada penonton. Jadi kerangkanya itu bisa kita hadirkan secara pertunjukan dan lain sebagainya, tapi diikuti juga dengan sistematika penulisan gitu. Penonton diberikan sebuah tafsiran pertunjukan visual, tetapi karena ini adalah karya ilmiah, karya sebuah akademisi, diikuti juga dengan karya tulis. Di sini semua dibedah dengan bagaimana proses persiapan, tahapan persiapannya seperti apa, pemilihan penari. Pemilihan penari di sini sangat penting menjadi pertimbangan pengkarya gitu. Jadi kita melakukan penawaran kepada siapa yang mau mendukung dan seterusnya. Lalu eksplorasi. Nah, tahapan eksplorasi ini menarik sekali. Di sini eksplorasi merupakan langkah awal yang dilakukan pengkarya untuk menggarap bentuk visual. Eko Suprianto selaku pembimbing, oh ini pembimbingnya Mas Eko ya. Karya menyerangkan dalam proses latihan pengkarya mencoba memperdalam eksplorasi gerak tubuh dengan mengambil motif gerak yang diinginkan. Jadi motif dilakukan eksplorasi sesuai dengan kebutuhan motif yang diinginkan. Dengan pola bentuk lantai dan lain sebagainya. Tahapan eksplorasi berikutnya dilakukan dengan tahapan-tahapan yang tertulis gitu. Yaitu ada proses kreatif dengan proses pencarian untuk mencapai pada hasil pengkarya gitu, latihan fisik yang terfokus pada kaki. Nah, jadi garapan di sini nih dia fokusnya kepada kaki. Gerakan kaki berarti ya, jadi mungkin entah itu tapakan dan seterusnya. Ada kaki, ada bentuk kekuatan kaki, tangan. Oh iya, ada dan tangan juga nih. Mungkin nanti Ti juga bisa sharing. Karena ini videonya katanya nggak bisa kirim, prosesnya lama. Lalu berikutnya nih kita next saja di penyusunan bentuk. Nah, di sini juga ada penyusunan bentuk. Jadi ada tahapan penyusunan bentuk secara koreografi. Lalu berikutnya ada pemantapan. Nah, di pemantapan ini adalah proses yang dimana persiapan akhir yang merangkai semua dari tahapan pemilihan penari, eksplorasi, improvisasi, dan akhirnya adalah membentuk sebuah kesepakatan akhir. Lalu tahapan pembentukan yang terdiri dari tahapan lebih spesifik dibagi ke tahapan-tahapan pembentukan karya. Ada evaluasi karya, berarti dengan evaluasi latihan kemarin seperti apa, yang sekarang kita harus mengevaluasi kemajuannya bagaimana dan seterusnya. Selanjutnya
Saya next saja terus di sinopsis sudah tadi struktur gerak ya. Struktur sajian gerak ya. Di sini tadi udah ada juga sama saya soya, cakalele dan lain sebagainya. Saya next saja di sini ke tahapan berikutnya. Nah, ini bentuk visual gambaran pola lantai. Ini ada. Ini yang A, B-nya seperti ini, C, dan seterusnya. Ini ada bentuk pola-polanya. Secara visual seperti ini. Ya, oke. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sejajar. Ada yang simetris, ada yang vertikal, horizontal. Ini menarik sekali visualnya. Nah, di sini juga sebuah karya tari itu berkaitan juga dengan tata rias busana. Gitu. Bagaimana pikirkan harus seorang koreografer harus memikirkan kostumnya seperti apa. Kostum yang digunakan memiliki warna yang dominan abu-abu dan ditambah dengan garis lurus berwarna hitam. Warna abu pada kostum menggambarkan pola pikir yang tidak pasti. Wah, ini berarti secara karakteristik warna gitu yang dilakukan pendekatan. Bingung, ragu, dan mengambil keputusan. Kostum atau busana yang dipakai memiliki garis-garis. Pada kostum atau busana digunakan untuk mendukung dan memperkuat garis-garis yang ada dalam karya ini. Gerak-gerak dan pola lantai yang banyak menggunakan garis-garis. Garis tegas. Nah, garis tegas gitu. Jadi memang benar kalau dari sisi visual art itu memang ada yang disebut dengan apa namanya tegasan aksentuasi dalam konteks warna. Nah, ini jelas sekali ini ya. Jadi apa namanya penegasan dalam sisi kostum juga ada garis, teman-teman bisa lihat di sini ada garis abu, terus ada penegasan hitam. Nah, si hitam itu adalah penegasan menurut Fresh dan pendekatan secara ilmiahnya ya. Penggunaan garis-garis pada kostum sangat dibutuhkan untuk memperkuat gerak dan pola lantai. Jadi, gitu. Ini foto. Musik tari. Nah, di sini bicara tari berkaitan juga dengan musik pengiringnya ya. Nah, di sini musik pengiring menjadi salah satu unsur penting yang tidak hanya dapat membangun suasana dalam sebuah karya tari gitu. Musik juga dapat menunjang rasa pada gerak, membangkitkan emosional penari dan penonton, bahkan dapat mengiringi penonton untuk memiliki interpretasi lain dalam sebuah karya tari. Oleh karena itu, pengkarya memiliki penata musik yang mampu memahami dan mengerti apa yang diinginkan pengkarya. Jadi, nah di sini menarik teman-teman, di mana seorang koreografer harus bisa memilih juga bekerja sama dengan seorang komponis penata musik gitu. Sehingga sinergisitas antara konsep menata musik seperti apa dengan gerakan. Nah, di sini untuk mewujudkan konsep karya sarya itu memiliki pengalaman proses karya tari. Jadi si pemusik itu juga harus diajak untuk mendalami proses karya tari sara ini. Itu maksud si Grace. Jadi dia ajak dalam proses, si komponisnya diajak dalam proses karya. Akhirnya beliau memilih Bagus Tri Wahyu Utomo dan Muhlis Rohmawan sebagai komposer dalam karya tari yang berjudul Sara. Alat musik yang digunakan dalam proses perekaman suara atau bunyi adalah tifa, gong, tasa atau gong kecil, gong berukuran sedang, gong Bali, pelepah pohon sagu. Semua alat musik ini direkam langsung di desa Orat-Orat. Dan yang memainkan alat musik tersebut adalah tua-tua adat. Oh, ada berarti pendukungnya ada masyarakat Orat-Orat langsung ya.
komposernya ada dia siapkan. Adanya juga beberapa unsur suara menggunakan alat musik elektronik dalam penguatan musik pada karya ini. Jadi ada tambahan dari unsur-unsur suara elektronik. Pada bagian pertama menggunakan musik elektronik dengan tempo statis gitu yang dipadukan dengan gong dan tifa untuk mendukung suasana dan didukung dengan vokal yang menghadirkan suasana sakral. Jadi di bagian awal itu diberikan dengan nuansa yang sangat minim gitu, minimalis sekali, musik yang sangat minim ternyata. Lalu pada bagian kedua ditambahkan dengan vokal untuk menghadirkan suasana tegang. Nah, ini pada bagian kedua. Jadi pada bagian ketiga tempo musik semakin cepat dari adegan sebelumnya dan dengan volume suara yang semakin keras untuk menghadirkan suasana memuncak. Nah, ini berarti suara putus-putus. Halo. Ada sekarang? Halo. Suara putus-putus. Ya, sorry, sinyal di sini kurang bagus nih. Nah, lanjut sekarang sudah pada dengar ya? Ya, berikutnya ini sudah. Jadi ternyata Grace menggunakan 3 tahapan dalam komposisi musiknya. Tahapan pertama dibuat tahapan yang sangat sakral dalam artian minimalis sekali musiknya. Tahapan menengah, tahapan kedua itu menggunakan vokal untuk menghadirkan suasana tegang. Jadi ada sedikit tegang. Lalu bagian ketiga itu digunakan dengan tempo yang cepat untuk mencapai sebagai klimaks atau dalam sajian karya tari ini. Jadi klimaksnya di sana. Berikutnya, nah ini bentuk penulisan karya musiknya. Kira-kira seperti ini bentuk partnya. Nanti teman-teman bisa melihat di situ ada bentuk karya penulisannya. Penulisan karya lengkap di sini. Bentuk musik bagian 2. Bentuk musik bagian 2 ini lengkap semua ya, partiturnya. Dan ini bentuk musik bagian ending. Nah, yaitu tadi bentuk musiknya. Sekarang kita masuk dalam konsep tata cahaya gitu ya, penataan lighting. Desain cahaya yang digunakan pada karya Sara ini banyak menggunakan warna-warna yang dirasa sesuai dengan kebutuhan karya gitu. Warna yang dihadirkan untuk memperjelas suasana dramatik. Nah gitu. Jadi desain cahaya sangat diharapkan dalam mendukung proses karya ini. Tidak ada setting panggung yang digunakan, namun penekanannya pada permainan ruang yang dihadirkan menggunakan desain cahaya. Dengan pemilihan jenis lampu yaitu dengan menggunakan jenis lampu fokus, Fresnel, profil, untuk membuat alur tubuh penari dan akan terbaca jelas gitu. Karena jenis lampu fokus. Nah ini teman-teman ada jenis-jenis lampu yang digunakan gitu ya. Bagaimana lampu fokus itu mempunyai hasil atau intensitas cahaya yang kuat gitu ya. Jenis lampu Fresnel hampir menyerupai lampu fokus namun lebih menyebar, dia lebih luas. Jenis lampu profil mendukung untuk mendapat kesan kuat dari garis cahaya gitu. Jadi lampu itu menentukan dalam pola lantai gerak si para penari, penyajinya seperti apa. Untuk itu dalam karya ini Grace memilih ada 3 bentuk lampu, yaitu fokus, Fresnel, dan profil.
Yang berikutnya adalah pendukung karya. Pendukung karya merupakan orang-orang yang terlibat dalam pertunjukan, gitu ya. Jadi pendukung secara langsung dimaksudkan adalah pemain yang berada di panggung pertunjukan yang terlibat secara langsung. Sementara itu pendukung yang secara tidak langsung ada juga pendukung yang di luar daripada panggung tersebut, gitu. Jadi secara keseluruhan di sini juga tertulis ya. Namun masing-masing itu memiliki perannya masing-masing, baik yang berada di panggung maupun yang berada di luar panggung. Ada beberapa pendukung yang terlibat dalam karya tari Sara ini adalah penari. 1. Grace Yonga sendiri. 2. Septa Dwi Saputro. 3. Wahyu Gusti Rembawan. 4. Dani Setiawan Budiman. 5. Trianto. 6. Juanis Eswanda Rukas. Dan 7. Muhammad Hobrianto Catur. Lighting dari Sukaik, komposer musik Bagus Tri Wahyu Utomo dan Muhlis Rohmawan. Nah, ini tentang deskripsi sajian tarinya seperti apa ya. Saya akan membedah dan seterusnya. Jadi dia memiliki misalnya tahapannya seperti apa, penari on stay, berikutnya apa namanya, gerak level bawah, gerak level sedang, gerak level dengan tempo cepat, tempo lambat, dan seterusnya. Ini dibedah lebih detail dalam deskripsi sajian. Nah, di sini teman-teman dalam deskripsi sajian ini lebih detail kepada bentuk komposisi karya tari. Teman-teman bisa lihat seperti apa. Gitu. Jadi oke. Ini di kesimpulan karya tari Sara, penciptaan karya tari Sara ini menyampaikan kegelisahan pengkarya yang dituangkan melalui medium gerak sebagai ekspresi estetis terhadap ide dan dapat ditarik simpul sebagai berikut, yaitu pertama, pengkarya merasa penting dalam mengungkap rasa tenang dalam pengalaman dan perjalanan hidup yang dialami si pengkarya. Pengalaman empiris atau pribadi objek dan tubuh sebagai subjek, bahasa ungkap dari semua pengalaman religiusitas. Interpretasi bentuk dan karakter gerak merupakan proses kreatif. Kreativitas pengkarya dipengaruhi faktor internal yaitu diri pengkarya sendiri dan faktor eksternal yang mendukungnya. Kreativitas pengkarya meliputi pribadi, person, yaitu pengkarya dan penari sebagai individu kreatif, pendorong atau yaitu pengalaman pengkarya dalam berproses. Karya tari Sara terdapat elemen-elemen koreografi. 1. Judul tari Sara dipilih sebagai judul karya. Tema tari bersifat non-literal. Nah, ini menarik. Deskripsi tari memvariasikan pengkarya dan pengembangan tari Garya Surakarta dan Nusantara. 4. Gerak tari terdiri dari susunan motif gerak awal, saya satu, dan lompat dengan variasi volume dan level tertentu. 5. Ruang tari, desain dan konsep garis menimbulkan kesan kuat gitu. Desain kostum menghadirkan desain lantai yang dinamis, desain cahaya, gerak menggunakan volume besar dan level yang variatif. 6. Musik tari menggunakan musik elektronik dipadukan dengan musik pentatonis. Penari menggunakan 7 penari laki-laki. 8. Rias dan kostum. Nah, menggunakan rias korektif, dan celana pendek sebagai kostum.
Nah, di tugas di poin B ada juga saran yang diusulkan adalah tugas akhir merupakan proses yang sangat melelahkan ya. Tentu pasti secara fisik, pikiran maupun mental. Diharapkan pengkarya dapat mengembangkan kreativitas dan terus melakukan inovasi-inovasi baru terkait dengan pengkaryaan selanjutnya. Deskripsi tugas akhir karya seni tari ini semoga dapat membantu menambah pengetahuan dan kreativitas untuk mahasiswa yang lainnya. Hal tersebut diharapkan dapat mencapai kemaksimalan proses kerja selanjutnya, baik berhubungan dengan karya tulis atau proses kesenimanan pengkarya. Oke, daftar acuan pustaka di sini ada beberapa acuannya, terdiri dari buku Hadi Sumandio, M. Hangquist. Nah, kalau M. Hangquist Alma ini adalah seorang dosen juga kalau nggak salah. Beliau ini punya buku ini adalah bagaimana membedah tentang proses penciptaan karya tari gitu. Dari susunannya seperti apa, eksplorasinya bagaimana. Ini teman-teman bisa menemukan karya membaca buku M. Hawkins ini, Hawkins Alma ini adalah bagaimana proses-proses dalam menciptakan karya tari gitu. Dan juga ada buku-buku lainnya di sini ada M.D. Slamet dan seterusnya. Oke, mungkin terus di sini ada data diri dari Graciela itu sendiri, yaitu nama Graciela Gracia Yobel Yunga, NIM 14134108, tempat tanggal lahir Warat-Warat 1995, alamat Desa Warat-Warat, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Email graciunga@gmail.com. Pendidikan SD Negeri Taraudu 2000-2006, SMP 17 Halmahera Barat 2006-2009, SMA Agampe Sahu 2009-2012, Institut Seni Indonesia Surakarta 2014-2020. Pengalaman berkesenian penari dalam karya Krai Jailolo, koreografer Eko Supriyanto, dalam tur Indonesia, Asia, Australia, dan Eropa 2012-2017. 2. Koreografer karya Taki. Oh, ini ada Taki nih. Koreografer karya Taki, Paradise Jogja 2016. 3. Koreografer Jaria Silent Sahu 2017. Glosarium. Nah, di sini ada glosarium dalam bentuk-bentuk yang bisa teman-teman baca. Ya, oke. Cukup sekian. Terima kasih kawan-kawan sekalian atas presentasi dalam sajian karya tari atau presentasi karya proses penciptaan karya seni tari dengan judul Sara, karya Grace Yunga. Terima kasih, saya kembalikan ke saudara moderator untuk kita diskusikan. Silakan saudara Andi. Oke, terima kasih sudah membacakan karya dari hasil akhirnya Grace yang berjudul Sara. Saya tadi baru tahu bahwa ternyata Sara ini adalah bahasa Sahu begitu. Saya pikir Sara ini dalam arti luas itu satu bentuk konflik yang memang arahnya ke sukuan dan lain-lain. Tapi memang Sara di dalam bahasa Sahu juga bicara tentang masalah konflik ternyata. Tapi saya senang tadi ada satu bentuk dua poin ya, tapi yang saya ingat cuma satu, itu interaksi sosial ya. Ternyata interaksi sosial yang dibentuk yang diangkat oleh Grace ini adalah bagaimana di kampung itu orang halo halo
Dengar? Lanjut Andi. Oke. Lanjut. Yang saya tertarik tadi itu ada menarik sekali, ada pembahasan mengenai interaksi sosial yang diangkat oleh Grace tadi dan diarahkan ke bentuk tari ya, bentuk gerak. Saya memang sebenarnya tidak paham bagaimana awal penciptaan karya ini, dia harus secara akademik ya, dan saya baru tahu tadi bahwa ternyata rumit juga gitu. Nah, penataan ruang, volume dan lain-lain. Ini yang menjadi masalah bagi teman-teman yang belum sampai ke ranah berpikir akademik seperti itu. Nah, proses yang memang dibuat oleh Grace ini tadi sudah disampaikan ya, agak melelahkan dan itu memang dari hasil bacaan yang tadi sudah Bang Fadi baca itu udah memang saya merasa bahwa pengalaman dia ini nih capek, dia lelah sekali. Mungkin teman-teman ya mungkin sudah yang pernah kuliah di kuliah sini mungkin sudah mengerti lah bagaimana caranya itu. Dan mungkin saya sedikit bertanya kepada Tia ya dan teman-teman yang lain, proses yang memang Tia pernah ikuti ya prosesnya itu ya, si Grace, dia masih garu kuik ya. Nah, jadi halo. Ya mungkin Ti bisa sharing juga. Halo, mungkin Ti bisa sharing atau bagaimana? Setidaknya gini Andi. Halo. Setidaknya gini. Setidaknya kita bisa ada gambaran garis besar bahwa sebetulnya proses penciptaan karya tari begitu spesifik sampai pada detail. Nah, itu ini seperti apa begitu Andi. Nah, tadi yang memang ya itu benar. Cuman kita coba lihat proses dari perspektif yang memang berbeda. Kayak mungkin punya proses yang cara pandang yang berbeda tuh. Ya mungkin karena dia itu tadi memang karena dia terlibat ya. Dia ikuti, dia terlibat. Jadi mungkin dia melihat dengan cara yang berbeda yang kita mungkin tadi Bang Fadi baca itu sudah kepalanya si Grace semua ada di dalam situ. Ya. Nah, ini sebetulnya video juga, cuman dia kirim lama sekali, kalian tidak bisa lihat. Itu yang penting sekali. Saya penasaran sih, semua teman-teman juga penasaran videonya juga. Itu sebenarnya penting sekali kita melihat karyanya dia, karena memang ada beberapa tari tradisi yang memang dia angkat juga, dia bahas juga di dalam proses dia berkarya ya. Betul. Dan juga dia sedikit membahas tentang masalah psikologi di dalam kampung dan lain-lain. Nah, itu yang saya bahas, yang bilang tadi bahwa interaksi sosial itu saya rasa dia terlibat terhadap interaksi sosial itu. Yang memang dia luka di tengah-tengah sosial itu, dia merasa itu luka. Akhirnya dia mungkin mengangkat ini dengan tidak menunjukkan bahu. Pesan kakeknya itu tidak menunjukkan bahumu gitu. Tidak menunjukkan energimu, kekuatanmu lewat fisik, tapi tunjukkan sesuatu lewat hal-hal yang positif. Nah, ini ada akhirnya dia memberi perubahan itu dengan tari. Nanti ada Ti. Sini orang terhibur. Apa? Jadi ini yang memang mau sharing dulu ke Ti. Ti mau sharing dulu atau dari mau dengar dari tipe cara Ti kan terlibat tuh pada saat mengikuti proses. Saya. Soalnya kalau daripada barang orang aja, ntar dengar suara. Suruh dong kasih mati volume dulu atau bagaimana? Tapi Ti suara dapat dengar sini. Lanjut. Orang aja dulu. Oh, iya. Dia melihat itu dengan cara pandangnya dia gitu. Ternyata banyak sekali karya-karya memang lahir dari bentukan sosial gitu. Sambil menunggu azan ya di Halbar ya.
Saudara Ti nih. Sebagai bahan apresiasi orang di sore hari ini ya. Ini karya satu malam ini. Bisa mute Ini dulu di karya situ. satu malam. Mungkin bisa mute di situ dulu. Orang nggak bisa aja, no, oke lanjut. Oke. Nah, Oke. Jadi mungkin Ti bisa jelaskan sedikit dari cara perspektifnya Ti melihat karyanya Grace, karena Ti juga pernah juga berproses di dalam situ kan, membantu Grace dan teman-teman dan karyanya dia kan. Jadi cuma mungkin dari mau dengar dari pandangannya Ti itu kayak bagaimana tuh. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam karya ini yang dia lihat itu bedanya karya akademisi, karya biasa yang orang. Apakah kalian dengar? ada Ti. Halo? Ya lanjut. Dengar? Ada. Nah, jadi bedanya karya akademisi yang Kak Gret punya kemarin tugas akhir dan karya-karya biasa yang memang kayak Tia yang bikin kemarin itu lebih berat ketika orang bikin di akademisi. Barang kan ini apa? Waktu Kak Gret kemarin tuh dia karya Sarah tuh ampun dia pecah otak. Karena dia bukan cuma ikut dia mau. Nah, Mas Sarah itu sangat cocok untuk dia sendiri karena memang dia alami langsung perang antara dia dan dia berdiri sendiri. Jadi karena itu bukan cuma dia yang backup semua, Mas Eko juga kan, Mas Eko sebagai pembimbingnya toh. Jadi Mas Eko paling berperan penting dalam perkara itu juga. Jadi kayak masih terikat dengan pembimbing lah karya Sarah kemarin. Jadi dia rasa kayak kalau dia jadi Kak Gret tuh kayak dia belum puas. Kalau untuk dia sendiri ya. Nah, terus untuk apa pemilihan penari dan segala macam itu selama sebelum Hamin 7 bulan 8 bulan tuh Kak Gret terpilih penari. Jadi pas Kak Gret pilih penari itu pas dia masuk di Surakarta. Di angkatan dia, Kak Gret pilih penari itu di angkatan dia. Jadi pas dia generasi masuk langsung pilih. Dia kelas sama barang Kak Gret yang suruh dia pilih gitu kayak penari yang cocok, yang memang base-nya kayak gitu orang tradisi Jawa boleh, Sumatera boleh. Dengar? Halo, putus Ti. Lanjut. Putus sih. Iya. Jaringan kakak. Nah itu sudah tuh. Dengar kakak. Ada. Nah jadi untuk pemilihan para penari itu kan Kak Gret yang suruh dia pilih karena pas dia pilih itu dia pilih pertama itu pas dia generasi masa di kampus
Jadi generasi dia yang masuk di kampus ini pertama, dong bebas lah gitu, bukan orang cuma bisa Jawa saja, tapi dong bisa semua. Konsep pilih teman-teman kelas tuh 5 orang, pertama 7 orang itu dia lihat dia waktu orang latihan kelas, nah dia suka saja dorong untuk menarik sensoya 7 orang ini, tapi 1 orang ini dia ya tidak bisa, menurut dia tidak bisa lah, kayak belum bisa lah. Sekarang Kak Grace juga mau cepat-cepat gini tuh supaya dorang langsung explore. Dorang mau langsung explore, Kak Grace mau langsung explore. Jadi ya itu dia langsung pilih 6 penari langsung udah malam Kak Grace suruh dorang datang di ruang E1 dan di situ mulai latihan. Latihan tuh mulai bulan apa tuh saya lupa. Cuma 6 bulan atau 5 bulan proses itu. Syarat tuh. Terus untuk kostumnya juga. Nah, dia pilih di sini kostum itu kan ada warna abu-abu dan warna hitam. Nah, kalau warna hitam kan garis untuk kayak ketegasan dari masing-masing penari. Jadi jadi penari satu penari pakai kostum itu DP karakter itu beda dengan yang lain kakak. Yang dia cara sama. Macam Kak Grace pakai kostum langsung pakai kostum itu dia tegaris, dan Kak Grace dia raut muka dan kostum tubuh langsung beda kayak. Wah, memang kayak dia memang kayak langsung dapat rasa begitu. Dari situ garis hitam tuh. Dan Kak Grace memang pemilihan warna memang tepat sekali. Jadi masing-masing penari yang pakai kostum itu dia karakter langsung dapat dia beda. Jadi itu kakak. Terus lanjut. Nggak dengar? Lanjut, Oke. Terus untuk musik yang Kak Grace pakai, yang Kak Grace itu yang dia tahu itu bagaimana kayak mungkin Kak Grace tuh dia belum bisa atau belum mencoba atau mungkin sementara mencoba untuk kayak out sedikit dari Mas Eko, dan soalnya musik tuh sama sekali. Musik itu sama sekali Mas Eko punya. Karena yang dia ambil juga Soya, Cakalele dan itu Walen. Jadi pas kemarin yang dia perkara itu, dia sempat bilang di Kak Grace, bilang Kak Grace gitu. Dia musik, soalnya dia musik juga, Mas Eko musik. Jadi ya begitulah. Tapi setidaknya ada sedikit yang out lah, kayak orang lihat itu bukan Mas Eko lagi begitu. Oke. Ini ya. Menarik nih Andi, ada tawaran yang sangat kritis dari koreografer kita nih. Tawaran itu yang saya tunggu dari kemarin. Tawaran itu penting sekali bagi. Ya, tawaran itu memang saya suka dari tidak berakademik, tapi saya suka perempuan ini tuh, dia begitu tuh. Ampun, ini mulai sudah semulai. Jadi jangan suka sebarang, kita mencemburu, ini suka sebarang. Ya, setidaknya ada diskusi kita di hari ini tuh ada temuan bahwa menurut ada tawaran bahwa memang dari sisi musikal ada menekatkan kepada seorang seniman tertentu, ada kiblatnya kemana dan seterusnya. Ini jadi bahan diskusi kita juga gitu, menarik. Jadi terus yang orang sudah paham kata evaluasi itu dia selalu dari Kak Grace memang Kak Grace ambil Soya, Cakalele dan Waleng. Kak Grace ambil spiritnya saja, tapi bagaimana itu tidak jelaskan supaya jadi ada yang Mas Eko lah kayak
Ya ini Kak karya sendiri, jangan orang dia kayak masih ada masalah ke dalam begitu. Baru setiap Masih. latihan tuh pasti Ya. sekali. Ya, memang saya benar sekali ada teman-teman yang memang bahwa ada satu pemikiran yang progres dari seniman lah begitu. Jadi mungkin yang maksudnya T ini mungkin dia belum punya satu ciri-ciri yang dimiliki oleh Grace gitu ya, yang menyatakan bahwa ini Grace sekali begitu. Jadi belum ada di Grace gitu. Nah itu yang memang sebenarnya punya cara yang memang harus kita bedah lagi begitu ke depannya buat teman-teman semua. Tapi pemikirannya ini memang sudah progres. Ada satu bentuk revolusioner yang dikeluarkan dari isi kepalanya dia gitu. Jadi gimana Bung Fadi? Halo? Ini ya menurut saya ini menarik diskusi karya ini setidaknya ada capaian kita terkait dengan membaca rasionalitas kita dalam penciptaan karya seni gitu Andi, bahwa terlepas dari apa dan bagaimana karya saudara Grace ini jadi bacaan kita secara bersama, bahwa bagaimana tantangan kita ke depan untuk terus menghadirkan sumber daya yang juga mumpuni untuk bisa mengkonkretkan ini dalam bentuk tulisan gitu, bahwa memang sehingga inilah salah satu cara-cara kita berkampanye, cara-cara kita untuk terus mensosialisasikan kepada banyak pihak terkait di kampung juga, bahwa seni itu adalah akademisi gitu, setidaknya begitu. Ya. Kerangkanya adalah ilmu begitu. Iya, studi pustakanya bagaimana. Nah ini yang harus kita terus giring gitu, bahwa yang disebutkan tadi adalah kadang-kadang sesuatu yang kita pikir itu tidak ada apa-apa, itu ternyata ada apa-apa gitu loh. Yang penting itu ada apa-apa itu ya dia punya struktur. Nah ini yang terus harus kita edukasikan sehingga 3-4 tahun ke depan menuju seni yang inklusi di semua pihak di ruang apapun, hingga terapresiasi gitu Andi. Saya menariknya adalah tadi secara konseptual ternyata menarik sekali kawan Grace ini mengangkat soal hal-hal yang berkaitan dengan psikologi gitu, dimana bahwa gerakan ternyata karya tari bukan ternyata gitu, kita jangan pakai kata ternyata lagi gitu, tapi memang iya gitu, dalam kajian kaidah-kaidah perspektif ilmu pengetahuan itu kan sebenarnya punya kerangka gitu. Jadi daya ungkap dalam kalimat-kalimat nonverbal ini juga memiliki struktur seperti tadi gitu loh. Dia punya struktur A. Struktur A-nya menggunakan kalimat-kalimat yang dipadu-padankan dalam struktur yang dituliskan gitu. Musiknya juga ada dituliskan komposisi bentuknya seperti apa, karya tarinya seperti apa gitu. Setidaknya begitu, bahwa teredukasi hal-hal yang sifatnya seni dan peristiwa-peristiwanya itu terukur berdasarkan dengan akumulatif yang harus dirangkum gitu. Betapa banyak juga gitu ya Pak, sehingga nanti ke depannya muncul koreografer yang sebetulnya yang berpotensi ke sana gitu. Seperti yang saya deteksi juga dengan saudara T di karya 6,6 itu kan ada up ya, ada saudara up itu juga.
itu juga punya potensi di wilayah tata tari gitu. Nah ini harus kita dorong juga, minimal dia bisa apa namanya terus mengembangkan diri dia, bisa menuju ke tahapan yang lebih lagi gitu, sehingga terada jangan sampai eh, mereka dipaksa pada sesuatu yang menjadi ketidaksukaan mereka, kan sangat disayangkan. Mungkin itu Andi, apa namanya diskusi kita hari ini adalah soal penciptaan karya seni dalam konteks akademi gitu. Biar lebih seru. Ya, jadi penting sekali bahwa sebenarnya seni itu harus satu bentuk karya itu harus ditulis ya, harus ditulis secara ilmiah juga begitu. Karena memang itu juga penting untuk menyumbang literasi di generasi kita, bahwa ternyata bahwa karya seni itu bukan cuman hanya hiburan dan lain-lain begitu. Ternyata punya hal penting juga, yaitu karya ilmiahnya secara tertulis gitu. Nah, itu yang tadi mungkin yang saya baca dari pikirannya Bang Adi, itu juga penting juga sih, dan itu sudah berkali-kali kita diskusikan dan berkali-kali kita bahas masalah itu. Bahkan sampai sekarang saya melihat bahwa ada ternyata Grace ini punya potensi besar juga dalam penggerakan karya nanti, dan kita tidak tahu progresnya sampai di mana setelah dia wisuda, ya kan? Mungkin dia balik ke Halbar dan lain-lain. Nah, ini yang kita butuhkan adalah konsistensinya dia untuk tetap berkarya di daerah sendiri. Ya, lagi betul. juga temannya Grace. Nah, ini yang kedepannya bahwa dia punya karya, dia punya potensi, dan dia punya otak, dia punya konsep. Nah ini yang jadi masalah. Dan apakah karyanya dia itu atau isi kepalanya itu masih bisa konsisten sampai berkarya, sampai dia sampai kemana begitu. Dan karena penting jadi teman-teman kayak yang sudah wisuda, kayak apalagi di jurusan tari kayak kayak Grace ini kan penting untuk merangsang generasi muda di bawah ini untuk tetap berkarya di arah ke akademik, seninya larinya ke akademik. Jadi tidak lagi bawa asal sanggar terus gitu. Betul. Nah, ini yang terutama gini Andi, terutama ada T ini. Ada T ini di karya 6,6 itu kita tuliskan semuanya, kerangkanya itu ada. Ini saya bagikan nih karya 6,6 nih. Ini kerangkanya itu sudah ada, tinggal lanjutkan bagaimana proses pengkaryaannya di berikutnya itu. Oh, ini bisa jadi apa hasil akhir dari Tia nih? Iya, ini semuanya kerangka 6,6 sudah tertulis lengkap di sini, abstraknya seperti apa, ya, bentuk dan seterusnya bagaimana. Ini semuanya dalam rangka kemarin tuh pengembangan. Iya, pengembangan. Saya maksudkan tuh kemarin tuh diskusi dengan T juga begitu. Bahwa ini semuanya lengkap di sini. Bagaimana proses ide gagasan, siapa, bentuknya bagaimana, lokasinya bagaimana, penataan pentas bagaimana, pencahayaan. Tim produksi di sini juga lengkap semua dan seterusnya. Gitu. Pemeran, penari, nama, semua lengkap di sini. Jadi ini dalam rangka bagaimana proses garap yang terukur gitu. Semuanya lengkap di sini, Andi. Lengkap dengan tulisan. Ya, ini sudah masuk tahap dasar lah. Maksud saya tadi gitu bahwa setidaknya sambil berjalan ini harus sudah mulai digulirkan. Gitu, digulirkan. Ya. Nah, ini maksud saya tadi bahwa setiap pengkaryaan baru dan lama setidaknya punya tulisan kayak tadi. Nah, yang kekurangan dari teman-teman yang ada di Maluku Utara itu adalah bagaimana cara proses penulisan karya. Nah, itu yang kita gagas kemarin, bahwa kita harus punya ide sekolah alternatif dalam penulisan karya. Agar teman-teman bikin konsep karya di Maluku Utara dan lain-lain itu sudah punya karya penulisannya dan lain seperti tadi, walaupun sederhana tapi tertulis begitu. Nah, itu data-data kita gitu. Betul. Nah, ini teman-teman kayak ini juga penting sekali. Jadi berarti ini juga luar nih. Ya. Jadi untuk agenda kedepannya bisa kita setting bagaimana kita buat kelas-kelas lanjutan untuk proses penciptaan karya tadi gitu ya. Khususnya untuk wilayah penulisan, sistematikanya seperti apa dan lain sebagainya. Lalu
sehingga itu terukur. Apa yang dilakukan itu medium dan ide-ide dasarnya cukup banyak gitu. Cuman kadang-kadang itu terbengkalai karena satu tidak punya planning yang cukup kuat, sehingga itu kesannya seperti kita euforia di acara ayo tolong bikin acara gitu, hiburan lalu itu selesai. Nah, kadang teman-teman, kadang panggung dibentuk di Maluku Utara ini kan tidak melihat mana sisi karyanya begitu, tapi fokusnya pada hiburan gitu. Nah, kalau teman-teman yang kemarin Titik 6 itu bikin panggung itu panggung ilmiah yang saya lihat begitu. Nah, kayak Titik 6 yang di Benteng itu adalah panggung ilmiah, ada presentasi karya di situ dan lain-lain. Nah, ini hal yang beda yang ditunjukkan oleh teman-teman Titik 6 ya, karya Titik 6 kemarin. Karena setiap panggung-panggung yang ada di Maluku Utara rata-rata khususnya di Ternate itu jarang menunjukkan berpresentasi karya itu dari mana. Dia hanya bicara mengenai riwayat karya atau sejarah karya itu timbul. Betul. Tapi tidak bicara tentang bagaimana karya ini diambil gitu. Bagaimana pengembangannya sampai seterusnya. Itu yang masih kurang. Kalau ukurnya seperti apa ya? Di sini mungkin saya akan share sedikit yang dilakukan oleh kawan-kawan Tidore juga. Nanti Abang Isa itu udah ini juga apa namanya? Saya udah ngomong juga, ada seorang koreografer di Tidore, Abang Isa nanti juga akan share soal karya tari. Nah, ini karya tari yang digarap oleh kawan-kawan Tidore. Beliau salah satu koreografer yang sebetulnya berkontribusi juga dalam tata tari di Maluku Utara. Tidore. Ini kita sebatas mengapresiasi, Andi ya. Maksudnya ada beberapa titik yang itu sudah terjadi pengembangan gitu. Baik dari bentuk komposisi musiknya, tarinya dan lain sebagainya itu sudah terjadi pengembangan. Jadi apresiasi yang kita maksud ini itu bukan duduk diam dan pergi begitu. Apresiasi yang lebih melihat bahwa bagaimana deh karya dalam bentuk ilmiah begitu. Iya. Jadi apresiasi yang memang betul. Yang dibentuk ini kita harus membentuk apresiasi yang bukan datang, duduk, diam, lalu pergi. Iya. Nah, betul, maksud bukan saya apresiasi dalam tepuk tangan lagi. Iya. Tapi apresiasi dalam bentuk. Maksudnya itu yang penting sebenarnya. Betul. Kerangkanya begini loh, seni itu memang ada beberapa aspek fungsinya gitu. Fungsi salah satunya dia fungsinya untuk hiburan, dia fungsinya untuk apa namanya bla bla dan segala macam gitu. Tapi kan ada yang terlupakan bahwa fungsinya untuk apa namanya sebagai bahan-bahan bacaan, literasi, studi akademisi dan sebagainya, sehingga ini bisa terukur baik dari kalau misalnya kita anggap saja seperti kita bicara seperti anggap saja seperti kita bicara seperti musik tahun 80-an di Indonesia, coba analisanya apa misalnya? Bentuk komposisi musik tahun 80-an, musik pop ya. Musik pop tahun 80-an itu bentuknya kayak gimana? Bentuk presentasinya bagaimana? Gitu kan? Nah, 80-an dan era sekarang sudah otomatis berbeda. Nah, ini yang maksud saya harus dicatatkan. Harus didiskusikan, harus sering forum-forum kayak begini nih harus hadir. Harus ada terus. Jadi, gitu. Nah ini yang saya bilang bentuk apresiasi ilmiah itu adalah salah satu bentuk yang interaksinya ada begitu, interaksinya bertanya. Betul. Diskusinya dapat gitu. Kalau tidak datang duduk diam itu ngapain gitu. Memang ada di sisi lain, tapi setidaknya kita bentuk apresiasi. Nah ini sekarang kita sudah bentuk apresiasi, kita ajak orang yang memang benar-benar ingin berdiskusi tentang seni, budaya untuk membagi cari itu ya di sini begitu di Bandung Ternate Sung. Setidaknya kita sudah mulai ya. Kita sudah mulai. Dan ini harus dibentuk terus. Entah dalam bentuk apapun. Nah setelah ini mungkin kita bangun sekolah alternatif di online mau offline dan lain-lain.
setidaknya ada pergerakan ke sana tuh ada terus gitu. Bahwa program awal ya mungkin kita bisa bikin tentang penulisan karya ilmiah gitu dan karya seni dan lain-lain. Gitu. Nah, misalnya kayak tadi kan, kayak tadi kayak karya kawan-kawan Jemben tadi ya. Nah ini misalnya kita lihat secara bentuk atau apa yang sudah kawan-kawan lakukan. Nah ini kan bisa jadi bahan diskusi kita bersama gitu. Kita apresiasi sebentar karya-karya kawan-kawan ini. Ini juga menurut saya sangat menarik, gimana kawan-kawan secara mentalistik juga melakukan beberapa presentasi atau festival demi festival. Ini bagian yang menurut saya menarik ya. Apapun bentuknya ya kita harus lihat sebagai proses perkembangan gitu. Ya. Itu perkembangan. Ini kalau dilihat dari perspektif akademik nih, ini panjang sekali nih. Dari komposisinya, semuanya, penata panggung, kostumnya, semua kayak tadi kan. Di sini ya mereka mencoba juga terus menawarkan dengan budaya ide yang cukup menarik juga ya. Ini kayaknya ada yang baru masuk nih. Ada sedikit ucapan vokalisnya di sini saya ingin ini. Mana? Bentar. Ya sebagai bentuk-bentuk apresiasi saja sih sebenarnya. Dengan memang banyak juga ini mereka juara 3 Andi. Ya. Oke.
Asik. Iya, Ya, jam-jam. Jemben. Jadi maksud saya gini, Jemben. apa namanya? Bagaimana usaha-usaha kawan-kawan itu melakukan inovasi-inovasi yang menarik gitu ya. Itu harus Itu baru di bagian musik, kayak iya, tari dan iya. lain-lainnya. Itu makanya kan tadi gitu bahwa bagaimana juga sadar atau tidak sadar sama seperti kita apa namanya melihat konteks tadi yang kita diskusikan bahwa sadar atau tidak sadar tuh itu terjadi proses pengembangan yang menarik gitu. Mulai dari zamannya Luan Rakel misalnya, zamannya Taya Umar, gitu kan. Lalu bergerak karya-karyanya kawan-kawan Timur Jauh, Sanggar Timur Jauh, Dong Ata, dan seterusnya. Ini kan jadi catatan yang menarik itu, baik dari karya tari yang kita sama-sama juga lihat secara bersama apa yang dilakukan di ini juga di Ternate juga lakukan hal yang sama nih, gitu. Ini bentuk-bentuk sajian yang sebetulnya jadi sebuah apa namanya sana yang jadi diskusi kita bersama gitu ya. Itu juga masuk dalam pendataan dan Bagian dari pemetaan ya. Lihat bagaimana secara kolosal juga ini bentuk-bentuknya dong Abang Is dan dong Abang Ari dan seterusnya itu secara apa namanya kolektif tuh terbina gitu. Kalau di musik misalnya kayak ada folk musik ya, teater ada folk teater juga, mungkin ada juga tari dan seterusnya. Sekarang orang bilang folk sekarang tuh 420. Iya, mungkin di sini ada Dedi Kahanuang nih, ada kawan dari Kalimantan. Oh ya. Halo. Oh ini kayak macam tahu siapa ya? Halo. Waduh, ini kayak saya tahu. Halo. Halo Agak Pulang, jangan di kampung orang aja. Bagaimana Kakak Dedi? Sehat? Baik. Tadi sehat. Mana yang lain mana ini? Sehat. Ada tadi keluar masuk Kakak. Maksudnya kita ya begitulah forum seadanya. Sinyal juga. Jadi ini tadi saya mohon maaf ini baru bisa masuk. Oke. Berapa kali dari kemarin susah sekali masuknya. Kenapa ya susah? Nggak tahu ini. Sinyal kali ya. Ini kebetulan sinyal. Ini kebetulan saya berada di Pajajaran. Kayak di sini gampang masuk. Oh sinyal berarti.
Coba buka video dulu. Iya. Ah, jangan. Saya kemarin beli sinyal. Wis. Nah, itu Andi coba sharing sedikit terkait apa yang kita diskusikan tadi. Oke. Oh ya, ini tadi kita diskusi masalah konsep penciptaan tari yang dibuat oleh kita dari Jololo ya, dari Halbar juga ya. Ya, dari Halbar. Grace, orang Sahu juga. Wis. Ya, hidup Sahu. Dia kuliah di ISI Solo sebagai penari, ambil jurusan tari. Dan ini skripsinya dia yang kita bahas tadi, mulai dari pengenalan dia secara individu sampai penciptaan dia, sampai penataan lighting, musik dan lain-lain, penataan panggung dan lain-lain. Nah tadi Bang Adi yang membaca semua deskripsi karya dari Grace. Nah judulnya tuh Sarah. Sarah ini dari bahasa Sawu ini adalah konflik sih, tapi konflik pada diri sendiri begitu, lebih tepatnya gitu, bukan konflik secara horizontal dan lain gitu. Ya, tapi konfliknya lebih ke diri sendiri. Konsep diri sendiri. Ya, ke diri sendiri. Bagaimana melawan ego sendiri dan melawan interaksi sosial yang ada begitu di daerah Sahu dan lain-lain. Nah ini ide dasarnya itu memang diambil dari sosialnya dia sendiri, bahwa ternyata ada salah satu bentuk praktik sosial di daerahnya dia yang dia tidak sepakat. Akhirnya dia mengangkat ini sebagai dalam bentuk psikologi lah. Nanti mungkin sedikit Bang Adi jelaskan. Sampai ke komposisi musiknya tadi kita udah bahas walaupun belum banyak sih. Sampai penataan panggung, sampai pola tari di panggung dan lain-lain, lighting dan lain-lain, kostum, tata rias dan lain-lain kita sudah bahas. Nah, beliau ini kebetulan tidak bisa hadir karena memang pas hari ini tanggal 15 April ada keluarganya yang meninggal di Sahu, di Worat-Worat, Kampung Worat-Worat. Nah, akhirnya dia hanya mengirim file PDF skripsinya dan video, cuman videonya belum bisa tim karena terlalu berat filenya katanya. Videonya nih katanya sudah masuk di email, saya lagi lihat nih. Jadi gini Andi, apa namanya? Saudara kakak Dedi ini juga terlibat juga di Jololo. Jadi setidaknya kan maksudnya bisa sharing, kasih spirit atau apa terkait dengan diskusi dan apa kita ini gitu loh. Di masa beliau di Jololo itu saya ada. Nah itu. Saya ada. Jadi acara Yangir tuh di pelabuhan, acara Yangirnya tuh di pelabuhan, festival Yangirnya tuh di pelabuhan. Itu saya ada itu. Itu proses pembuatan panggung itu berbahaya itu. Ya mungkin bisa kalau sharing. Kita nggak turun nggak jadi panggung tuh. Aduh. Sharing sedikit kakak. Silakan. Sharing bagian mana ini? Apa yang mau kita bahas? Jololonya. Bisa. Untuk Jolo ya, sebenarnya banyak sekali ya yang harus digali di sana. Tinggal sadarnya anak-anak muda zaman sekarang nih, yang mungkin terlalu banyak main HP yang kalau lihat yang oke-oke emang nggak ada masalah ya. Nah, untuk meningkatkan kebudayaan itu banyak sekali harus digali. Karena dulu saya waktu di Jololo itu berapa tempat ya, Sahu, Ibu, Loloda, apa lagi? Dulu saya pernah bilang, aduh Andi, kampung apa itu ya? Kalau saya pernah nyiptakan lagu di sana sama para seniman di sana sambil memperkenalkan yang namanya sistem rekaman tidak usah ke studio. Ya. Aduh, daerah apa itu namanya? Pokoknya lewat hutan dah, lupa tuh. Pokoknya lewat tempat tentara itu, masih ada tempat tentara itu masih ada. Mana lewat
Bel sana lewat, putus aspal, saya masuk kanan hutan. Lupa gitu. Oh itu apa ya? Saya di sana kenal seniman itu Pak Fred, salah satu seniman nyanger yang memang ya luar biasa. Itu. Nah itu banyak ya yang memang harus kita gali mulai dari seniman, iya, mulai dari kan sampai sekarang itu yang menjadi masalah termasuk mau di kampung saya sendiri di Kalimantan ataupun di Jawa Barat ini juga terkendala kepada pembuatnya, ya, pembuat alat musik itu tersebut gitu ya. Makin sini ya makin menurun. Nah itu salah satu yang harus diselamatkan dulu. Kalau yang namanya lagu-lagu mungkin itu udah selamat dengan banyaknya recording maupun itu recording manual standar ataupun yang luar biasa itu sudah mulai terselamatkan. Tapi ini nih para pengrajin pembuat seperti Joe dan teman-temannya lagi itu udah mulai, aku yakin mulai nggak ada. Nah ini harus diselamatkan dulu, baru ke arah karyanya. Kalau karya itu menurut aku lebih fleksibel lah. Di Padi itu karya menurut saya lebih fleksibel. Selamatkan dulu nih barang-barangnya nih. Menurut saya seperti itu. Dengan dari zaman saya juga sudah mulai, waktu saya di sana itu sudah mulai malas orang membuat itu. Kalau nggak hanya keperluan adat itu tidak mau. Ya kan, kalau nggak keperluan di sesadu untuk beberapa acara adat nggak akan mau. Gitu. Itu yang perlu kita selamatkan itu, terutama kalau untuk di musik ya. Menurut saya itu sejauh ini itu dulu. Kalau untuk tari-tarian tuh banyak gitu. Belum lagi musik musik satu lagi yang apa, furu, apa lagi yang pakai bambu itu semua. Nah itu juga mulai down, yes itu mulai down. Selain Yanger itu juga itu mulai down sekarang. Siapa pembuatnya? Itu baru Adi yang mau, baru Padi kemarin mau nyelamatin ya. Mau nyelamatin bikin inovasi dari alat bambu tersebut. Gitu. Gitu sejauh itu dulu mungkin. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kanda. Apa namanya? Setidaknya kan kakak Dedi juga pernah di sana dan bisa ngasih motivasi. Tahu persis lah. Setidaknya itu jadi bahan juga. Karena sekarang kita dalam agenda Ternatisung ini mencoba membahas dan mendiskusikan apa yang kira-kira bisa kita lakukan gitu Kakak. Jadi ya ini salah satunya. Ini salah satu kita untuk terus mengadvokasi ke depan, kita harus berbuat apa, seni dan kesenimanan itu bagaimana dan seterusnya gitu. Jadi coba terus digiring nih. Jadi kakak tadi kalau yang Kak Dedi lihat proses seni dan kesenimanan di sana itu cukup potensi lah ya Kak saya. Sangat. Suara saya jelas? Jelas. Nah, sangat berpotensi. Tinggal ya itu bagaimana mengetuk anak-anak mudanya untuk mau ayo nih kita selamatkan ini, mau kapan lagi gitu kan. Gitu. Kalau yang saya pikirkan nih sebenarnya jangka panjang ya. Kalau bangsa kayak alat-alat musik yang ada di khususnya di Maluku itu sempat diakui sama orang Portugis, diakui sama orang Spanyol. Ya walaupun kita ada adaptasi dari mereka, tapi kan kita mau gimana tuh?
Kacau kan kalau kalau kita nggak punya apa wadah lah untuk menyelamatkan itu gitu. Jadi saya pikir ya tinggal itu cara salah satunya yaitu mengetuk anak-anaknya seperti apa ya, mungkin dengan cara inovasi-inovasi pola permainan musik mungkin gitu ya. Sajian-sajian musik yang harus dikembangkan gitu. Seperti tadi apa band dari mana, dari benteng apa dari mana tuh? Nah itu mulai mulai Anak masukkan, Ternate tadi. iya, mulai berani memasukkan Tifa di dalam garapan bandnya gitu kan, gitu. Nah bisa yang lain juga gitu. Mungkin mau bermain bermain Ju itu tidak harus seperti itu, bisa bermain pola seperti itu. Mungkin itu bisa lebih menarik gitu. Selain menyelamatkan gitu ya. Maaf di sini agak berisik ya teman. Anak-anak putar lagu di Bluetooth. Iya, sambil main domino di tempat duduk. Apa? Ya itu penting sekali. Nah, bahwa pengembangan karya juga di daerah kita juga harus perlu ada gitu, pendataan dan lain-lain ya. Juga bagian pentingnya itu bagaimana ya kita bisa menulis karya dengan tulisan gitu. Nah itu yang masih kurang dari itu di apa teman-teman kita di daerah kita ini, itu yang masih ini. Mungkin kedepannya lagi kita bisa berdiskusi karena ini sudah dari tadi kakak Dedi. Dia ada beberapa menit yang terpotong lah gitu. Mungkin ini mungkin diskusi terakhir kita ya Kak Dedi. Nah, nggak apa-apa. Tapi terima kasih banyak sudah memberikan banyak nilai, memberikan banyak pengalaman selama ini ya, walaupun kemarin di Bandung juga berdiskusi juga ya, hari ini kita juga berdiskusi. Ya mungkin kedepannya masih ada juga diskusi karena acara Bandung Ternate Sung ini habis di tanggal 29 Mei. Oke. Terakhir tuh ya tanggal 29 Mei tetap di Zoom online. Dan dia ada Profesor Setiawan Sabana yang bagian seni rupa, nanti dia memberikan seminar juga, entah seminarnya tentang masalah apa gitu. Ya. Tentang hal-hal yang baru kata dia gitu sih. Seniman dan kesenimanan temanya mungkin kayak gitu. Ya. Oke. Ini yang tanggal 19 ada materi mengenal sastra lisan Sahu. Wah, ya. itu yang tersembunyi itu. Ilmu budaya ya, namanya Ibu Rahma kalau tidak salah. Ya, itu tanggal 19 itu. Nah itu salah satu dosen saya juga dosen bahasa Ternate di kampus saya sih. Beliau juga nanti diundang pas tentang sastra lisan Sahu juga. Mungkin hari ini diskusi terakhir kita ya, dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah hadir. Mungkin terima kasih juga buat kakak Dedi yang berulang-ulang kali memberikan motivasi juga ya, bahwa pengembangan dan lain-lain ya. Thank you. Ya, dan juga pendataan juga. Orang ini perlu datang ke Sanana lagi, ke Jailolo lagi nih. Harus banyak yang dibongkar. Sebelum saya tutup mungkin ada yang bisa dibicarakan, ada yang mau tambahkan? Ya, kalau saya paling tambahkan sedikit terkait. Oh ya, nanti mungkin agenda mungkin yang deskripsi tadi mungkin bisa ditanya ke Grace. Ya, nanti saya tanyakan apakah beliau bersedia untuk dibagikan, silakan. Dan juga teman-teman akan dapat sertifikat nanti di tanggal 29 Mei. Jadi rentetannya akan kita data untuk sertifikat. Nah, untuk di April itu sudah terisi tanggal 19 Maret. Sorry. Sebelum ada juga ini apa namanya teman-teman Ternate Heritage. Remaja Pensil. Bentar, saya buka jadwal terbarunya nih. Sorry.
jadwal. Jadi supaya bisa di-share juga agenda-agenda berikut di Ternate Zoom itu terdiri dari ini jadwalnya. Ini agendanya sudah terisi semua sampai April, sampai Mei ya. Kita hari ini di tanggal 15, nanti 19 mengenal sastra lisan Sahu oleh dosen Fakultas Ilmu Budaya Ternate, Unhair Ternate. Di tanggal 21 nanti komunitas remaja pensil dan BAM Sonoras bicara soal seni rupa, animasi 3G dan kain tenun Astidore. Lalu nanti ada Ternate Heritage nanti di tanggal 27. Mereka akan bicara tentang Heritage Ternate. Lalu di tanggal 30 itu ada North Molucas Art Community. Di bulan Mei itu ada Galeri Praastro tanggal 1, tanggal 3 Dr. Ismet dari FSRD Universitas Maranatha. Lalu Kamis tanggal 6 ada Fadli, Kang Fadli, Kaprodi Desain Grafis Universitas Pasundan. Lalu ada Pak Nendi dari dosen Kriya ITB. Lalu kita puncaknya di tanggal 29 Mei. Gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Ya. Jadi mungkin Kakak Dedi bisa lihat langsung jadwal, mungkin bisa pilih diikut-ikutin aja jadwal kita untuk kita berdiskusi ya ke depannya sampai di tanggal 27. Siap. Iya. Ya, penting jaga kesehatan baik-baik ya. Kita tetap sehat-sehat semua. Guys. Oke. Sehat kalau ada cap tikus sehat. Waduh, itu saya juga sehat nanti. Pembahasan tentang sastra Sahu ya. Nanti ke depannya tanggal 19 ya, 19 April, oke. Dan akhir kata saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. Selamat berbuka puasa. Ya. Belum kapan? Sebaju. Belum. Jangan dulu buka. Jauh suba. Ya. Jauh suba. Ini ada